kita akan membuat rancangan MPLS untuk 3 hari pertama. 3 hari pertama itu ada 5 kegiatan wajib yang harus kita tampilkan di 3 hari pertama. Yang pertama yaitu pengenalan potensi diri siswa baru. Yang kedua, membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar yang efektif bagi siswa baru. Yang keempat, mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah. Yang kelima, menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati, keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat, untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Lanjut, Bu. Rambu-rambu pelaksanaan di kegiatan wajib pertama. Di rambu pelaksanaan dalam konteks transisi PAUD SD, pengenalan potensi siswa dapat dilanjutkan setelah MPLS dengan cara menerapkan rangkaian kegiatan pembelajaran yang dapat memotret capaian anak. Contoh cara, dalam kegiatan ini guru memberikan kesempatan pada setiap anak dapat menyampaikan identitas dirinya seperti nama, alamat, hobi, anggota keluarga, kebiasaan yang dilakukan di rumah, atau hal lain yang ingin anak sampaikan. Nih, komunikasinya misalkan ada 2 ya? Ya. Selamat pagi, namaku Cita, hobiku menari. Namaku Ical, kalau di rumah aku senang bermain bola bersama teman-temanku. Lanjut ke hari kedua. Oke. Di hari kedua, masa perkenalan anak dan orang tua dengan lingkungan belajar, dengan rambu pelaksanaannya yaitu dalam konteks transisi PAUD SD. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun kegiatan masa perkenalan anak dengan sekolah, dengan melibatkan orang tua sebagai pintu pertama masa sekolah. Disarankan agar pada MPLS satuan dapat mengundang orang tua untuk mengantar anak ke sekolah setidaknya pada hari pertama. Selain agar hari pertama sekolah menjadi tempat perkenalan orang tua sebagai mitra belajar dengan guru kelas, anak pun mendapatkan penguatan dari orang tua untuk memasuki lingkungan baru, sehingga tercipta rasa aman pada anak. Kegiatan wajib kedua, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah. Contoh caranya yaitu pengenalan program yang pertama, pengenalan dengan kelas, alat-alat belajar. Silakan anak-anaknya diajak keliling ke kelasnya dan memperkenalkan apa aja yang ada di dalam kelas tersebut. APE dalam silahkan dikenalkan. Yang kedua, mengajak peserta didik untuk berkeliling ke seluruh area sekolah sambil menjelaskan setiap fasilitas, sarana, dan prasarana yang terdapat di sekolah serta kegunaannya. Nah, di sini silakan diajak keliling, bila perlu silakan tempel katanya, misalkan masjid, tempelin masjid. Nah, nanti kita tinggal menjelaskan kegunaan masjid itu untuk apa. Misalkan setiap hari ada pembiasaan sholat duha, maka kita jelaskan nanti kita sholat duhanya di sini setiap pagi, seperti itu. Begitupun dengan fasilitas-fasilitas sekolah yang lainnya. Yang ketiga, peserta didik diajak mengenal semua warga sekolah, tidak terbatas pada pendidik dan peserta didik lainnya, tapi juga warga lainnya, misalkan petugas kebersihan, petugas keamanan, dan lain-lainnya. Jadi silakan diperkenalkan. Kalau misalkan di sekolahnya ada tukang kebun, ada mama-mamahnya, silakan ikut diperkenalkan agar anak-anak itu mengetahui di lingkungan lembaganya itu orang-orang yang perlu dia boleh didekati itu siapa, karena nanti kita akan mengenalkan orang asing itu tidak untuk didekati, sehingga dia tahu nanti jangan sampai
ketika dia belum dijemput, kita minta tolong mama-mamahnya untuk menjaga, dia nggak tahu, dia malah takut seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenalkan kegiatan pembiasaan proses pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan mulai waktu anak datang ke sekolah hingga waktu pulang yang sesuai dengan budaya di sekolah. Alternatifnya dibaca nggak? Lanjut, kegiatan wajib 345. Kegiatan wajib 345. Yang ketiganya yaitu menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Keempat, mengembangkan interaksi positif antara siswa dan warga sekolah lainnya. Yang kelima, menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, saling menghargai, memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Menumbuhkan motivasi belajar, interaksi, dan perilaku positif meliputi 3 poin di sini ya Ibu-ibu. Yang pertama, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru yang seperti di atas. Nah, untuk rambu-rambunya yaitu rambu pelaksanaan dalam konteks transisi PAUD SD dapat dilakukan melalui pilihan kegiatan menyenangkan agar menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa serta membangun kesepakatan kelas yang tadi sudah dibahas ya? Ya, tadi sudah dibahas ya. Jadi ini kan ada 5 kegiatan yang wajib dilaksanakan di 3 hari pertama. Ya, jadi kita bisa pilih kegiatan 1-2 hari pertama, kegiatan 3-4 buat hari kedua, kemudian kegiatan yang kelima di hari ketiga yaitu dengan membuat kesepakatan kelas. Jadi udah dari awal kita membuat kesepakatan kelas dengan berdiskusi. Beda keyakinan kelas, nanti semester 2 kalau udah kesepakatan kelas dilaksanakan dulu kesepakatannya, nanti baru keyakinan kelas di semester kedua. Seperti yang tadi dijelaskan sama Tika Alusmania tentang keyakinan kelas itu, pelaksanaannya adalah di semester 2. Lanjut Bu. Ini penjelasan tentang tadi kan udah dijelasin ya, kesepakatan kelas sampai samalah dengan keyakinan kelas. Yang penting dilaksanakan yaitu secara bersama-sama. Anak kitanya, kemudian guru yang menuliskan juga nggak apa-apa, nggak mesti anak yang menuliskan. Yang penting jawaban dari anak terdokumentasi. Lanjut Bu. Ini contoh tujuan kegiatan MPLS. Misalnya anak saling mengenal guru dan teman sebaya, anak mengenal lingkungan sekolahnya, anak menunjukkan respon positif terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Ini contoh kegiatan hariannya. Langsung ke LK aja Bu. 1-2 buat hari pertama, 3-4 buat hari kedua, 5 buat hari ketiga. Ke bawah Bu. Ke bawahnya ada kolomnya. Ibu boleh bikin secara kolom atau boleh juga bikin di Canva. Bawahin Bu. Nah, ya Ibu bisa kecilin dikit. Kegiatan MPLS hari pertama ini contohnya. Kegiatan wajib ya. Yang pertama kegiatan 1-2. Kemudian tujuannya anak sering mengagu teman sebaya, anak dapat menjalin komunikasi antara guru dan teman sebaya. Kemudian kegiatan selama 1 hari, misalnya penyambutan, bermain apa luar, misalnya Ibu bermain bola, boleh ya, terserah bermainnya apa. Kemudian berbaris kan ya, pertama habis bermain berbaris, kemudian perkenalan guru dan karyawan, kemudian perkenalan siswa, misalnya bagi name tag, kemudian perkenalan dengan permainan antar anak gitu kan, gimana caranya Ibu, misalnya kita main bola, kemudian yang nangkep nyebutin namanya gitu kan bisa. Jadi bikin perkenalan itu seramai mungkin, semeriah mungkin, kemudian makan bersama dan penutup. Tugasnya yaitu membuat MPLS hari 1 sampai hari 3. Sok sekolah masing-masing bikin. Kayaknya saya kirim dulu ya. Kirim ke WA kepala sekolah. Udah nggak buka WA-nya tadi. Nama saya. Ya. Kepala sekolah. Iya. Ya, di situ. Ya, LK-nya ditutup dulu, terus dikirim ke situ. Nah, ini contoh LK-nya. Silahkan Ibu bikin, mau di Canva silahkan. Mau di Word-nya ada silahkan ya, mangga. Sekolah masing-masing nanti 1 atau 2 presentasi ya. Bikin. Ya. Nanti presentasi
mana ya yang sudah presentasi duluan ya? Yang duluan selesai. Nanti tidak diselesaikan ya. Tunjuk Bu Nunung yang presentasi duluan. Nanti berarti ditunjuk ya, ditunjuknya dadakan kata Bu Nunung. Biar surprise, biar semua bikin. Kalau udah tunjuk sekarang tak yang bikin yang ditunjuk doang. Ya. Oh betul. Ya. Ah ya. Yang mesti bikin ya. Bikin Bu. Nanti kau enggak. Iya, oh iya.